sudah bisa. Udah. Oh, jenengan yang rekam. Nggih. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Sumiran. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon maaf Pak Sumiran mengganggu waktunya. Apakah boleh saya mengganggu waktu panjenengan Pak Sumiran? Oh, nggih silahkan, Pak. Ya, tidak sibuk ya Pak Sumiran ya? Tidak, Pak. Oh, jadi gini Pak, saya kesini ya yang pertama silaturahim ya Pak ya. Terus Nggih. yang kedua itu ya pengen menyampaikan sesuatu hal lah Pak terkait dengan Nggih. ada sebuah unek-unek sedikit Pak. Ya, kalau Nggih. tidak keberatan, saya minta waktunya boleh Pak. Oh, nggih. Begini Pak, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ya, datang tadi lewat WA dan ini Iya. langsung menindaklanjuti kita bisa bertemu di sini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat. Iya Pak, amin. Kira-kira dalam kesempatan ini apa yang ingin Bapak dapatkan dengan percakapan dengan saya kira-kira yang Ya. mau Bapak dapatkan atau harapkan? Jadi gini ya Pak ya, sebenarnya saya itu kan punya sebuah unek-unek sedikit lah Pak. Nggih, iya, Dengan unek. anak-anak lah Pak, namanya juga Nggih. anak-anak itu kan variasi, ada yang mengalami hambatan belajar dan tidak itu kan. Oh, nggih. Maksud kedatangan saya ke sini itu untuk menyampaikan suatu hal Pak. Itu ada beberapa anak saya yang memang itu mengalami hambatan di dalam belajar Pak. Kalau boleh tahu hambatan dalam belajarnya di masalah apa, Pak? Di bagian apanya, Pak? Jadi kalau saya lakukan identifikasi sih Pak ya, Nggih. itu ke permasalahannya itu kecalistung Pak, baca tulis Oh, itu. calistung, nggih, nggih. Iya. Cuman ini kan sudah kelas 7 SMP ya Pak ya. Anaknya kan sudah besar lah. Iya. Nah, terus kemarin kan saya juga sudah melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan. Saya coba suruh baca pertama itu anaknya kan. Anaknya itu ternyata nggak bisa Pak. Terus saya lihat tulisannya pun banyak huruf yang hilang lah Pak. Kayak contoh, Nggih. misal menulis saya itu kan, Iya. tulisannya itu cuman saa itu kan, jadinya kadang hilang gitu Pak. Iya, iya. Bahkan kadang dibolak-balik Pak. Bukan saya tapi misal Ayas gitu kan. Iya. Ada seperti itu. Terus saya tanya kan, coba kamu baca ini tulisannya muter-muter tidak itu kan. Terus katanya tidak itu kan. Itu anaknya seperti itu. Nggih. Nah, terus saya tanya lagi, itu memang bukan hanya satu Pak. Oh, iya. Iya, bukan hanya satu. Itu berarti saya temukan 3 Pak. Ada 3 nggih, Pak? Iya, ada 3 anak Pak, itu kan makanya kan saya bingung, makanya saya ingin ya curhat lah, sharing dengan 3 Bapak gitu kan. anak itu kalau boleh tahu satu kelas apa berbeda kelas, Pak? Oh, yang itu berbeda Pak. Ya, ada yang 7D itu 1 anak. Terus yang 7E itu 2 anak Pak. Nah, kalau yang 7D itu laki-laki. Nah, kalau Nggih. yang 7E itu perempuan dengan laki-laki Pak. Oh, nggih. Iya. Terus begini Pak, kemarin kan sempat juga itu yang kelas 7D itu mogok Pak. Oh, ada yang mogok, Pak? Iya, sempat mogok, tidak mau berangkat itu kan. Ya, karena di itu sih di tes suruh baca Pancasila Pak. Di Oh, pas iya. pelajaran PKN. Jadi anaknya itu kan karena nggak bisa baca itu kan, suruh baca Pancasila pun nggak bisa. Itu akhirnya mogok kok, nggak berangkat toh Pak. Itu yang kelas 7D Pak. Iya. Terus ya kami cobalah dengan wali kelasnya kan untuk melakukan kunjungan rumah Pak. Dan alhamdulillah anaknya sudah berangkat lagi. Itu yang kelas 7D Pak. Nggih. Kalau yang 2 itu kan yang 7E itu yang laki-laki dengan yang perempuan oh Pak. Nggih. Ya, itu juga sama masalahnya, tidak bisa baca tulis hitung juga, belum lancar kalau itulah belum Nggih. lancar kan, belum lancar. Tapi anak tetap berangkat Pak.
Cuman Nggih. memang jadi bahan perundungan juga dengan teman-temannya Nggih. itu kan. Karena memang Bullying ya, Pak? ya bullying gitu kan. Iya. Jadi ya memang, selain permasalahan calistung juga permasalahan tadi Pak, bullying Pak. Ya, jadi, saya minta itulah, pemahaman dari Bapak itu kan terkait dengan anak-anak yang tadi itu bagaimana loh Pak? Berarti, dari yang Bapak sampaikan tadi itu ada, beberapa masalah ya, Pak, ya. Yang Iya pertama adalah hambatan belajar siswa dalam calistung ya, iya itu sudah Bapak Haris identifikasi ya, ada iya Pak, 3 siswa iya ada di 2 3 kelas. iya ada 3 siswa dari 2 kelas itu Pak, yang Nggih. kelas D sama kelas E Pak itu Pak. Terus tadi Bapak juga sampaikan Bapak juga sudah berusaha ya, Pak, Iya, melakukan, udah. bimbingan ya, Iya, itu saya karena ada melakukan kunjungan rumah itu Pak, yang kelas nggih, itu yang mogok sih Pak. ada salah satu dari siswa yang mogok, bahkan, Iya menimbulkan masalah baru di 2 siswa yang lainnya ya, Pak, ya, yaitu, iya, dapat bullying dari bullying teman-temannya. dari teman-temannya, sering diledekin sih Pak ya, sedangkan ya namanya juga nggak bisa baca kan, anak-anak yang lain kan saling ngejek gitu kan. Nggih. Kalau ada pelajaran apa misal disuruh maju, ya nanti yang didorong-dorong itu gitu kan. Sengaja buat bahan ledekan itu loh Pak. Oh, iya. Jadi Sebelumnya mhm, iya ini Pak. saya pengen tahu, Pak, kalau standar membaca dasar kan ya cukup bisa Iya membaca lancar, menghitung dasar yang biasa, yang dasar-dasar saja, itu kira-kira dari 3 siswa itu kalau di skala nilai itu kira-kira skala berapa, Pak? Dari 1 sampai 10 kemampuan iya dasarnya? iya di bawah 5 Pak, Di bawah 5 ya, di Pak, ya? bawah 5 iya. Jadi ya Nggih. miris lah Pak ya. Jadi Nggih. kan Bapak kan kebetulan kan memang basic-nya kan di SD kan masih lebih paham Nggih. untuk teknik-teknik cara mengajari anak calistung itu loh. Karena kan Nggih. targetnya gini sih Pak, sebentar lagi kan sudah, mulai penilaian tengah semester itu ya Pak ya. Nggih. Jadi Nggih. nanti kalau anaknya pas mengerjakan ujian terus nggak bisa membaca kan nanti khawatirnya kan tidak bisa mengerjakan juga itu loh Pak. Nggih. Jadi mungkin Terus pripun, Pak? Nggih, monggo silakan. ya, ya muntah itulah Pak, mungkin ada sebuah gambaran ketika Oh, nggih. panjenengan sharing itulah ketika di SD itu seperti apa itu loh Pak, biar anak itu, dalam 1 minggu itu kan bisa, terkejar itu kan terkait dengan Nggih. permasalahannya itu kan. Oh, iya, Pak. Eee, ini Bapak kan berharap ada kemajuan atau progres Iya dari anak ya. iya Kira-kira tadi kan, Bapak sampaikan termasuk masih rendah ya, Pak, ya, di bawah iya, 5 di ya. bawah 5 Pak, di bawah 5 itu. Kira-kira, harapan atau target Bapak, perbaikan bimbingan Bapak itu kira-kira ke arah skala nilai berapa, Pak, kira-kira, Iya, Pak? minimal ya 7 lah Pak, minimal 7 7 nggih. itu kan, iya, biar tidak begitu Nggih. terhambat gitu kan. Sebenarnya gini sih, kemarin pun kami sudah melakukan kolaborasi ya Pak ya, Nggih. dengan teman-teman guru BK dan juga wali kelasnya itu kan Pak. Jadi kan ya saya pun, sebelum melakukan penanganan kan tetap minta data dari wali kelas ya Pak ya. Nggih. Nah dilihat dari sejarahnya waktu SD tuh anaknya memang naik terus Pak. Ya, Iya. anaknya naik terus. Kalau dikatakan low learner, itu anak naik terus. Dikatakan, disleksia, hurufnya pun tidak goyang-goyang itu kan, Pak. Nggih. Ya, terus akhirnya kan kami kan kemarin, ya tidak bermaksud menyalahkan dari SD-nya tidak sih ya, Pak, ya. Iya. Cuman saya Nggih. berpikir, kok anak bisa naik terus ya kan, terus juga sampai lolos ke SMP, tapi calistung-nya tidak bisa gitu kan. Akhirnya kami kemarin rundingan loh dengan teman-teman guru ya kan, utamanya kan guru BK itu kan di saya ada 6 sih ya, Pak, ya. Nggih. Jadi, eee, yang sudah berjalan ya, yang sudah mau itu kan 2 anak gitu kan, Pak, Nggih. untuk mengikuti kegiatan belajar membaca, menulis, menghitung lah, Pak. Itu kan Nggih. di saat jam istirahat, Pak, istirahat Nggih. pertama, kami meminta anak yang tadi yang 2 itu yang kelas 7E itu yang laki-laki dengan yang perempuan itu Nggih. kan, Pak. Itu agar datang ke ruang BK. Nanti saya persilahkan, nanti mau pilih yang manalah, mau dengan saya ataupun guru BK yang lain, Nggih. senyaman kalian, yang penting kalian nanti Mmm. targetnya ketika, eee,
penilaian tengah semester itu ya minimal sudah bisa baca tulis hitung lah itu kan. Nggih, nggih. Itu sudah berjalan kurang lebih ya hampir 3 atau 4 pertemuan itulah, Pak, ya kan. Nggih. Berarti ini tadi ada 2 hal nggih, Pak, nggih, terkait Iya, masalah anak tadi, ada masalah yang lainnya ya, selain itu tadi masalah calistungnya juga ada sedikit masalah perundungannya yang perlu iya, diselesaikan ya. Nah, iya, Pak. kira-kira sampai saat ini Bapak sudah mempunyai rencana belum, Pak, untuk, eee, meng mengefektifkan bimbingan Bapak Heeh, yang iya, berkaitan dengan calistung iya. atau meminimalkan perundungan yang terjadi di siswa tersebut, kira-kira Bapak sudah punya gambaran untuk menyelesaikannya, Pak? Iya, Barangkali saya boleh tahu ini, Pak. gambarnya gini ya, Pak, ya, untuk yang perundungan tadi kan, saya, yang pasti kan, memberikan layanan klasikal loh, Pak, di Nggih, kelas nggih, yang memang menjadi kelasnya si anak yang tadi itu kan di 7E, ya terkait dengan, perilaku bullying, anti bullying itu loh, Pak. Itu nggih, yang untuk satu kelas, saya melakukan layanan klasikal. Terus yang kedua, ya kalaupun memang ada anak yang memang tidak memahami dari hasil layanan tadi, saya lakukan bimbingan kelompok gitu loh, Pak. Itu untuk anak yang satu kelas itu kan, Pak. Terus kalau untuk anak yang bersangkutan, ya saya lakukan konseling individu, Pak. Yang 2 anak tadi kan, ya pertama nggih, ya kami melakukan konseling individu lah, Pak. nggih, Pak, Kalaupun nanti tidak efektif itu kan, ya nggih. nanti akan saya tingkatkan ke konseling individu. Itu rencananya sih, Pak. Cuman saya baru melaksanakan itu yang klasikalnya saja, Pak, Oh, iya, tentang iya. anti bullying. Tapi untuk tindak lanjut, yang konseling kelompok dengan konseling individu itu belum, Pak, karena memang, baru tahapan pertama sih ya, Pak, ya. Nggih, Tapi kalaupun untuk yang calistungnya itu kan memang sudah berjalan kurang lebih tadi ya, Pak, ya, antara 3 sampai 4. Cuma yang terkendala itu yang di kelas D itu, Pak, yang baru mau masuk lagi sih, Pak, yang sempat mogok itu kan, Pak. Nah, nggih. itu memang belum saya lakukan penanganan lagi itu kan, saya lebih mendalami lagi biar anak itu tidak mogok lagi itu loh, Pak, ya kan. Saya Oh, lakukan penguatan itu kan. nggih, nggih. Nah, Kira-kira dalam waktu dekat ini, Pak, eee, Pak, action yang akan Bapak hmm, laksanakan apa, Pak? Berkaitan yang dengan masalah ketiga siswa tadi? yang itu ya, Pak, ya, yang 7D itu Nggih, ya, Pak, ya. Yang 7D nanti saya rencananya akan memberikan pemahaman ya kan tentang, pentingnya tadi tuh calistung itu kan. Ya minimal bisa baca tulis hitung lah, biar nanti tidak dibodohin sama orang-orang itu kan. Kalau nggih, tidak bisa nggih, baca tulis hitung kan yang pasti kan rawan juga ya, Pak, ya. Nanti akan nggih, saya berikan pemahaman seperti itu ya kan. Kalaupun memang nanti, sudah paham ya kan, ya harapannya nanti, mau mengikuti sama yang seperti tadi, Pak, yang kelas 7E itu yang 2 anak, nggih, untuk sama-sama setiap, istirahat pertama, itu nggih, masuk ke ruang BK terus untuk belajar calistung agar lebih lancar lagi lah, Pak, gitu kan. nggih, nggih. Itu rencana saya terkait dengan penanganan anak yang tadi, Pak, kayak gitu. Oh, iya. Mendengar cerita Bapak saya sangat apresiatif ya, Pak, ya. Bapak ternyata, pengen banyak ngobrol, pengen, Iya, sharing dengan saya, tapi ternyata Bapak juga sudah melakukan langkah-langkah untuk membimbing anak ya, Pak, ya. iya, Pak, Tinggal nih Bapak pengen memantapkan saja, memprogres, bimbingan Bapak. Nah, iya, Pak, ini kita udah bicara cukup lama, udah ngobrol iya, cukup Pak, lama, kira-kira yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita bersama ini apa, Pak, di hari ini, iya. Pak? Ya yang pasti, saya itu ya nanti akan melakukan, action lagi lah biar anak Iya, yang tadi bermasalah terkait hambatan belajar ya nanti bisa dibimbing perlahan-lahan, Pak, itu kan. Terus juga yang pasti saya pun merasa senang, Pak, karena panjenengan mau mendengarkan apa yang saya mhm, sampaikan, apa yang menjadi permasalahan saya sehingga ya minimal lah saya itu ada, rasa lega itu kan, tidak begitu mhm, terbebani lagi itu loh, Pak. iya. Baiklah, Pak, saya juga sangat senang ini, Pak, dapat, menjadi salah satu teman yang Bapak percaya untuk membicarakan yang berkaitan dengan masalah, eee pendidikan, khususnya masalah bimbingan dan meningkatkan potensi anak ya, Pak, ya? Iya, Pak, Nah, ya. Jadi nanti kalau kapan-kapan semisal saya ingin sharing lagi, boleh ya, Pak, ya? iya,
Justru Iya saya sangat senang sekali dan saya pengen iya tahu nanti progres yang Bapak lakukan. Saya juga iya pengen tahu seperti apa itu perkembangan iya dari siswa-siswa yang Bapak bimbing. iya, Pak. Ya jadi nantilah kemungkinan kalau sudah berjalan terus hasilnya sudah ada peningkatan itu loh, nanti akan saya sampaikan lagi. Terus nanti pun saya mungkin, masih itulah Pak, minta, saran dari panjenengan kalaupun memang nanti ada kendala terkait dengan pelaksanaan, baca tulis hitungnya itu kan belajar baca tulis hitungnya loh Pak. Boleh ya Pak ya? Iya Pak, dengan senang hati Bapak. Iya iya. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa saya sampaikan ya Pak. Nggih, nggih Pak. Jadi saya pamit dulu Pak untuk undur diri karena memang ini pun saya ada jam lagi gitu kan. Nggih. Ada jam lagi untuk masuk untuk memberikan layanan di kelas 7A itu Pak. Ya terima kasih ya Pak. Iya Pak, Iya sami-sami Pak. iya. Baik Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.